Bab 076. Aku cuma mendatangkan lebih banyak penderitaan di hidupmu saja bukan? Aku padahal sudah berjanji akan memberikan yang bahagia-bahagianya saja di hidupmu, tapi apa ini semua? Aku membiarkan kamu menanggung ketakutan sendirian. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika kamu direndahkan. Stop. Zahwa memotong dengan suaranya yang tercekat, sama sekali tidak tahan mendengar Wirya yang menyalahkan dirinya sendiri begitu. Aku serius dengan ucapanku tadi, sayang. Aku akan meninggalkan keluarga ini jika orang tuaku masih dengan keras kepala melarang kita. Buat apa aku masih bertahan jika bukan hanya kamu yang tersiksa, tapi juga aku sebagai anak mereka sendiri. Kapan aku bahagianya jika mereka saja terus-terusan mengatur hidupku? Belum lagi sekarang ada kamu dan anak kita, apa masuk akal jika aku mengiyakan permintaan kamu untuk menyerah itu? Oke, jika aku brengsek keputusan itu akan terdengar masuk akal. Tapi di sini kan, kamu itu tujuan terbesar yang ingin aku capai di dalam hidupku. Menyerah sama saja dengan menghancurkan hidupku sendiri. Jadi, tolong biarkan aku bertindak dengan kemauanku kali ini. Zahwa masih terbungkam apalagi dengan kalimat tanpa ragu yang Wirya ucapkan itu. Makin tidak bisa berkata-kata Zahwa dibuatnya. Satu lagi, jika saja salah satu alasan kamu menyembunyikan ini dengan kamu berpikiran aku tidak menerima anak kita, jangan marah kalau aku mencium kamu habis-habisan sekarang juga biar otak kamu tidak lagi bisa berpikiran tidak masuk akal begitu. Biar kamu ingatnya aku saja. Bola mata Zahwa melebar. Apaan? Aku enggak berpikiran begitu kok. Elaknya langsung. Aku bahagia, sangat. Keterlaluan bahagianya sampai membuatku ingin memboikot pernikahan Irna besok lusa lalu menggantikannya dengan pernikahan kita. Apa-apaan omongannya, ngaco banget. Zahwa bahkan hampir saja mempercayai ucapan itu karena dia tahu Wirya bisa menjadi senekat apa jika sudah serius akan sesuatu. Beruntung saja senyum simpul di bibirnya itu terlihat ketika Zahwa memprotes begitu. Sini. Wirya membentangkan kedua tangannya dan tak perlu berpikir dua kali bagi Zahwa untuk menuruti kemauan itu, menghamburkan diri ke dalam dada bidang Wirya yang menjadi tempat paling sempurna untuk bersandar dan merasakan kehangatan. Perasaan yang seolah menggumpal menyesaki hati perlahan mengecil. Zahwa tadi baru saja mendapatkan sambutan hangat dari keluarganya ditambah sekarang Wirya yang sedikit pun tidak marah kepadanya, pening dan juga tekanan yang Zahwa rasakan menjadi sedikit demi sedikit berkurang dibuatnya. Setidaknya, ada banyak sekali hal baik yang ia temukan hari ini dari segala kekhawatiran yang ada. Maaf. Zahwa berujar pelan, memainkan ujung baju Wirya, masih merasa sangat bersalah kepada pria itu. Enggak apa-apa, aku mengerti ketakutanmu. Mas juga minta maaf ya. Sekarang, ceritakan semuanya yang kamu lalui kemarin. Bagi semua yang kamu rasakan itu denganku. Please, jangan coba-coba kamu menyembunyikannya sendirian lagi. Ini peringatan, kalau kamu melanggar siap-siap menerima hukuman dariku. Zahwa memukul pelan lengan Wirya karena peringatannya itu, namun meski begitu Zahwa tetap mengangguk dengan kelegaan yang membanjiri dada. Walaupun sudah dirinya perkirakan reaksi Wirya akan sebegini hangat dan baiknya, setidaknya sekarang Zahwa tak harus menyembunyikan keadaannya. Satu-satunya rintangan yang harus mereka hadapi hanyalah keluarga Wirya saja. Atau mungkin juga, keluarga Zahwa sendiri. Pal. Hingga sore menjemput, Jikan dan Wirya masih saling berbicara dari hati ke hati. Meskipun lebih banyak, Zahwa yang bercerita karena Wirya bukan tipe orang yang pandai berita cerita pun di situasi ini yang mengungkapkan segalanya juga seharusnya perempuan itu. Wirya ingin tahu bagaimana awal mula segala rahasia. Itu. Wirya ingin tahu apa saja yang Zahwa lalui. Tak ada sedikit pun bagi Wirya mengalihkan pandangan dari Zahwa yang bercerita. Mereka sekarang pindah duduk menuju balkon, berharap di ruang terbuka dengan angin yang menerpa bisa membuat mereka merasa
menjadi jauh lebih lega. Mas Wirya dari mana tahu? Jantungku hampir copot ketika tadi Mas Wirya mengucapkan kata, anak kita, tahu. Kemarin taunya. Dasar ceroboh, kalau mau konsisten menyembunyikan itu jangan menaruh tespek di bawah bantal, ucap Wirya begitu sarkas, menyentil dahi Zahwa dengan sebal. Astaga, lupa. Zahwa terkesiap tapi kemudian dia meringis. Maaf, ujarnya lesu. Sudah, jangan dibahas lagi. Tadi kan kamu sudah berjanji tidak akan menutupi apapun lagi. Enggak, mungkin lupakan. Awas saja. Iya, mana mungkin lupa, jawab Zahwa setengah merajuk. Sekarang yang tersisa hanya kejengkelan Wirya saja kepadanya. Sejak tadi tak henti-hentinya menggerutu akan sikap Zahwa. Tentu saja Zahwa tidak berani untuk melawan karena dirinya tahu kalau dia memang salah. Terlalu berpikiran buruk adalah salah satu sifat negatif dirinya sendiri yang Zahwa akui begitu menjengkelkan dan membuat repot untuk dirasakan namun juga tidak mampu untuk menghilangkannya. Zahwa hanya bergumam, tatapannya lurus ke depan menikmati angin yang membelai rambutnya juga langit. Jingga menakjubkan yang pernah dirinya lihat. Dengan kehamilanmu, are you happy? Pertanyaan itu entah kenapa sama mengejutkannya dengan Wirya yang tiba-tiba saja mengetahui rahasia terbesarnya. Ada jeda sejenak bagi Zahwa untuk menelaah hatinya sendiri yang terasa begitu abu-abu. Bahagia, tapi berat. Keadaan membuat kebahagiaanku terasa tidak sempurna. Sejujurnya ketakutan dan tekanan itu yang jauh lebih mendominasi hatiku daripada rasa bahagia. Aku enggak tahu harus bilang bagaimana. Merasa sangat bersalah dengan anak kita tapi aku juga tidak bisa menahan perasaanku sendiri. Wirya juga menjadi terdiam karena jawaban itu. Tunggu sebentar, ya. Aku akan memastikan apa yang Mama mau sekali lagi. Jika memang tidak ada harapan, lebih baik kita memutuskan meresmikan hubungan kita. Tanpa Mama. Papa padahal sudah mengizinkan kok. Iya. Tanya Zahwa terkejut. Wirya tersenyum tipis. Yang menghalangi kita cuma Mama. Aku tahu, restu dari orang tua apalagi ibu adalah yang terpenting. Tapi, salah ya jika aku ingin memilih berdasarkan apa yang hatiku mau. Pertanyaan Wirya hanya menguap di udara tanpa adanya jawaban karena selanjutnya, mereka berdua sama-sama terdiam menyambut malam yang mulai datang. Kalau Mas Wirya sendiri, bagaimana? Tanya Zahwa balik dengan suara yang teramat pelan. Jika ada kata yang jauh lebih baik daripada sangat bahagia, aku sudah akan menggunakannya sekarang. Juga, Zahwa otomatis menahan senyum. Gorbal. Malah dikatain gombal. Emang gombal, dangdut banget kayak sinetron, jawab Zahwa usil, sejujurnya hanya ingin mencairkan suasana saja. Yang benar saja. Wirya langsung merangkul leher Zahwa dengan terlampau erat sehingga permepuan itu terkapit di lengannya. Kebesokannya begitu sulit bagi Zahwa untuk pergi keluar villa padahal dirinya sudah ada janji temu lagi dengan keluarganya yang masih belum bisa Zahwa ceritakan keadaannya kepada Wirya. Mereka baru menyeksailan satu hal kemarin, Zahwa tidak mau membuat Wirya mengetahui satu masalah baru lagi. Zahwa tidak tahu keberadaan keluarga kandungnya yang ditemukan adalah sebuah permasalahan atau tidak karena segalanya masih abu-abu. Baik Wirya maupun keluarganya belum mengetahui tentang keberadaan dan situasi masing-masing sehingga Zahwa masih belum tahu bagaimana reaksi mereka jika saja keberadaan mereka terbongkar, Wirya bagi keluarganya dan keluarganya sendiri bagi Wirya. Terlalu banyak sekali hal yang Zahwa dan Wirya hadapi untuk hubungan mereka yang kadang-kadang membuat Zahwa mengeluh juga merasa iri kepada pasangan di luar sana yang rasa-rasanya tidak mengalami permasalahan berat yang seperti saat ini mereka hadapi. Zahwa terpaksa memberitahu Julian kalau hari ini dirinya sama sekali tidak bisa menemui keluarga mereka karena Wirya hanya mendekam di dalam bangunan vilanya bersama Kalia. Kalau tidak mengajaknya mengobrol,
ya dia bermain dengan si kembar seperti sekarang. Zahwa harus beralasan bagaimana jika ingin pergi. Zahwa bingung, lagi pula Wirya juga agaknya tidak ingin membuat Zahwa kemana-mana hari ini. Sedikit keluar pintu saja pria itu akan bertanya akan kemana dirinya. Setakut itu dirinya jika Zahwa menemui keluarganya kembali. Nampaknya Julian begitu sedih karena Zahwa mengatakan tidak bisa datang yang membuat perempuan itu seketika dibuat serba salah karenanya. Sekarang jadilah Zahwa tengah sibuk harus mencari alasan bagaimana agar bisa keluar tanpa Wirya curigai. Satu persatu, sungguh. Zahwa ingin mencoba menguraikan segalanya secara tenang dan tidak gegabah. Dia akan bercerita dengan Wirya, pasti. Namun bukan hari ini karena Zahwa berencana untuk menceritakan tentang Wirya terlebih dahulu kepada keluarganya sendiri. Menceritakan tentang kehidupannya dan juga apa saja yang sudah Zahwa lalui di 24 tahun perjalanan hidupnya. Jika mereka masih mengasihi Zahwa seperti ketika kali pertama bertemu, Zahwa akan sangat-sangat bersyukur karenanya, namun jika mereka menggunjing Zahwa karena masa lalu dan juga keadaannya, Zahwa bisa apa? Dia juga tidak berharap banyak. Agaknya, Zahwa sudah agak trauma berharap terlalu banyak akan sesuatu sebab jika sudah diguncang oleh rasa kecewa, mental Zahwa akan menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya. Keadaan mengajarkan Zahwa untuk tidak terlalu berharap kepada manusia. Pelan-pelan, Zahwa masih menyayangi diri sendiri yang keadaan mentalnya sedang dipertaruhkan sekarang. Goncangan di sana-sini masih membuat keadaan hatinya begitu goyah pun juga bukan hanya tentang dirinya yang harus ia jaga keadaannya tapi juga janinnya yang merasakan langsung apa yang Zahwa rasakan. Koneksi ibu dan anak sekuat itu. Zahwa, nih. Dipakai ya buat besok. Kalia tiba-tiba saja datang membuat Jikan dan Wirya yang masih asik bermain dengan si kembar di ruang bersantai menjadi menoleh kepada wanita itu yang memberikan sebuah kotak putih kepada Zahwa. Apa ini Kak? Tanya Zahwa menyambut kotak itu dengan perasaan yang agak bingung. Gaun, buat pernikahan Irna besok. Biar sama dengan keluarga. Zahwa tentu saja terkaget ketika mendengarnya. Sama seperti keluarga Mas Wirya dan Mbak Kalia. Tanyanya memastikan, agak tergagap saking terpananya. Kalia tersenyum dan Zahwa secepat kilat menoleh kepada Wirya. Mas Wirya berarti mengizinkan aku untuk datang ya sampai memberikan aku baju yang sama seperti dengan keluarga Mas Wirya seperti ini. Tanyanya merasa bahagia namun melihat kebingungan di wajah Wirya membuat Zahwa menjadi bertanya-tanya kembali. Bukan, Zahwa. Tapi Bude yang kasih, jawab Kalia tak menampir rasa senang. Melihat keterkejutan di wajah dua orang di hadapannya sekarang entah kenapa membuatnya semakin terharu. Tante Giana. Tante yang kasih. Tanya Zahwa syok, sama sekali tidak percaya. Kalia tersenyum semakin lebar, dia mengangguk dengan pasti. Iya. Dia yang memberikan kotak itu sendiri dengan aku. Dipakai besok ya. Kamu harus tampil memukau, Zahwa. Kan itu pertama kalinya kamu sebagai pasangan Kak Wirya tampil di hadapan publik. Zahwa masih terhenyak di tempat, tidak percaya tapi juga tidak menampik perasaannya yang melambung teramat bahagia. Hari ini, terasa sempurna. Bukan hanya tentang keluarganya juga Wirya yang sudah mengetahui rahasianya saja, tapi juga Giana yang sedikit bersikap luluh kepadanya. Zahwa berharap, ini benar-benar awal yang baik untuknya. Yang benar, Mbak. Ini tante sendiri yang ngasih. Zahwa mencoba untuk memastikan sekali lagi karena sungguh, dirinya benar-benar tidak menyangka. Bukankah memberikan baju yang sama dengan anggota keluarga terlihat seperti Giana yang menerimanya? Zahwa mencoba untuk berpikiran realistis dan tidak percaya diri tapi tetap saja, dirinya tidak bisa menahan rasa haru yang tiba-tiba saja muncul. Setidaknya jika Zahwa berpikir terlalu jauh,
dirinya akan menganggap hal ini sebagai Giana yang sedikit bersikap lunak saja kepadanya. Kalia tersenyum melihat Zahwa yang sampai tergagap berbicara saking terkejutnya. Iya dong, masa aku bohong sih? Kamu bisa tanya ke Bude sendiri kok kalau emang enggak percaya. Kok bisa ada baju buatku sih? Kan membuatnya tidak mungkin jadi dalam 1 hari. Kamu bisa menanyai hal itu kepada yang duduk di sebelah kamu tuh. Kalia menunjuk Wirya yang ada di samping Zahwa dengan dagu. Titip si kembar sebentar ya, aku mau ke toilet dulu. Perutku mules banget. Kok bisa mas? Tanya Zahwa, kini memusatkan perhatian kepada Wirya. Pria itu yang sepertinya masih terhenyak itu berdeham. Sebelum pergi ke sini aku bilang ke mama kalau aku maunya kamu punya baju yang sama dengan keluarga, hanya permintaan sambil lalu saja karena aku tahu mama akan sangat sulit untuk mengabulkannya. Dan itu terbukti, kemarin itu mama tidak menyahut apa-apa. Tapi sekarang, suara Wirya menghilang begitu pula dengan Zahwa yang mendadak membisu. Sama-sama berpikiran satu hal yang sama. Itu berarti Giana sudah memikirkan untuk membuatkan baju untuk Zahwa dari jauh-jauh hari. Sungguh, pemikiran Giana sama sekali tidak ada yang bisa membaca, bahkan Wirya sendiri saja nampak sama bingungnya. Apa coba yang mama mau? Wirya menyuarakan isi hati Zahwa tapi kemudian senyum simpulnya nampak muncul ketika melihat mata Zahwa yang menjadi lebih berbinar. Senang. Bisiknya mengelus puncak kepala perempuan itu sehingga membuat kepalanya menoleh. Zahwa mengangguk, senyumnya juga muncul dengan cara yang sama. Rasa sakit hatinya yang kemarin muncul memudar begitu saja hanya karena hal yang sejujurnya sesederhana ini. Tapi, sungguh, untuk orang yang nasibnya sedang memperjuangkan restu seperti Zahwa, siapa yang tidak senang coba? Baju yang sama dengan keluarga Wirya sama saja dengan Giana yang setidaknya berpikiran kalau dirinya merupakan bagian dari keluarga bukan. Semoga saja. Zahwa menepuk dada berulang-ulang kali ketika sengaja memberhentikan langkah di samping pintu bangunan utama villa. Mengintip seseorang yang tengah duduk sendirian menyesap teh sambil menonton televisi. Sebenarnya Zahwa iseng saja tadi berjalan-jalan karena sekarang Wirya tengah mengantar Kalia untuk ke apotek terdekat sebab Agustin nampaknya menunjukkan gejala demam. Karena ketiadaan pria itu, Zahwa menjadi berani untuk mendatangi bagian utama villa sebab sempat berpikiran ingin sekali menemui Giana namun juga tidak berharap banyak karena masih banyak keluarga Wirya yang lain yang mungkin saja ada di sisi wanita paruh baya itu. Zahwa tidak berani mendekat jika dalam keadaan demikian tapi agaknya sekarang semesta seolah sedang berpihak kepadanya. Giana nampak duduk sendirian dan ini adalah kesempatan besar untuk Zahwa mendekat. Tapi realita tidaklah semudah harapan yang ada di dalam kepala. Zahwa menjadi gugup setengah mati sekarang. Sejujurnya rasa traumanya masih tersisa karena kejadian kemarin-kemarin itu yang membuatnya terpuruk tapi sekarang keberanian itu muncul lagi karena merasa ada lampu hijau dari Giana. Maka, Zahwa mengangguk keel, berusaha mengumpulkan tekad untuk berjalan mendekat. Diam beberapa detik untuk mengatur napas sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri berusaha mengatur ritme detakan jantung yang menggila sekarang. Masih dalam kegiatannya yang mencoba untuk mengatur kendali diri itu, Zahwa dibuat terbelalak ketika gelas di tangan Giana tiba-tiba saja terjatuh lalu wanita itu memegangi dadanya sendiri seolah sedang sesak napas. Langsung saja, tanpa lagi peduli akan apapun, Zahwa langsung berlari mendekat dengan rasa panik yang muncul dalam sekejap. "Tante," panggilnya. "Aku panggilkan Om dulu ya." "Tunggu sebentar," ucapnya cepat. Walaupun mendadak dibuat blank otaknya sebab terlalu panik, Zahwa masih bisa bersyukur dirinya masih bisa berpikir dengan benar. Namun, cekalan lemah di tangannya membuat langkah Zahwa yang ingin berbalik segera terhenti. Gelengan dari Giana membuat kening Zahwa mengkerut dalam, dia langsung duduk di sebelah wanita itu sambil menggenggam tangannya. "Kenapa tante? Aku panggilkan Om ya. Biar kita ke rumah sakit sekarang."
Tunggu sebentar, aku bakalan lari kok biar cepat. Gelengan dari Giana kembali terlihat. Oh, Beth, ucapnya dengan suara yang hampir tidak terdengar namun untungnya Zahwa mengerti gerakan bibirnya. Lirikan mata Giana tertuju ke area dapur dan walaupun masih panik namun juga bingung pada Giana yang menyuruhnya untuk tak pergi, Zahwa segera menurut menuju tempat yang Giana tunjuk dan di sana dia hanya menemukan tas kecil yang ada di atas meja. Karena yakin itu adalah obat yang Giana cari, Zahwa segera mengambilnya juga mengisi gelas dengan air.